Dua perusahaan sama-sama keluar uang, nominal sama, buat hal yang mirip-mirip, tapi di laporan keuangan mereka, angkanya bisa jadi beda banget. Nah, ini bukan soal siapa yang salah catat, ini soal keputusan. Keputusan apakah uang yang keluar itu harus langsung jadi beban hari ini, atau diselamatkan dulu jadi bagian dari nilai aset. Dan keputusan itu ternyata punya aturan mainnya sendiri. Ada yang namanya pengeluaran penghasilan, yang langsung dibuang jadi biaya. Ada juga pengeluaran modal, yang justru bikin nilai aset naik. Terus ada cerita soal aset yang dijual, yang kebakar, bahkan yang diasuransikan. Semua punya jurnal yang berbeda. Semua punya logika yang berbeda. Bayangin kamu punya motor. Tiap bulan kamu servis rutin, ganti oli, cek rem. Uang keluar, tapi motor kamu nggak jadi lebih canggih dari sebelumnya. Nah, itulah gambaran revenue expenditure atau pengeluaran penghasilan. Pengeluaran ini sifatnya rutin, udah bisa ditebak bakal terjadi, dan nilainya relatif kecil. Yang paling penting, pengeluaran ini nggak bikin asetnya jadi lebih bernilai atau umurnya jadi lebih panjang. Dia cuma mempertahankan kondisi yang sudah ada. Karena nggak ada nilai tambah yang diciptakan, logisnya pengeluaran ini langsung diakui sebagai biaya di periode saat itu juga. Dalam akuntansi, istilahnya dibebankan sebagai biaya periodik. Jadi langsung masuk laporan laba rugi, bukan disimpan di neraca. Masih soal motor tadi, tapi sekarang bukan servis rutin. Kamu ganti mesinnya total. Sekarang motornya lebih kencang, lebih irit, dan bisa jalan lebih jauh. Ini beda ceritanya. Kalau revenue expenditure tadi langsung dibuang jadi biaya, capital expenditure atau pengeluaran modal justru diselamatkan masuk ke nilai aset. Kenapa? Karena pengeluaran ini nggak sekadar mempertahankan kondisi. Dia benar-benar menciptakan sesuatu yang baru. Entah manfaat ekonomisnya bertambah, atau umur ekonomisnya jadi lebih panjang. Ciri-cirinya kebalikan dari yang tadi. Jarang terjadi, jumlahnya besar dan material, dan dampaknya terasa sampai masa yang akan datang. Karena manfaatnya melintasi beberapa periode, maka logisnya pengeluaran ini dikapitalisasikan. Artinya ditambahkan ke harga perolehan ATB, bukan langsung jadi biaya hari ini. Kamu udah tahu bedanya, tapi ada satu hal yang bikin ini lebih rumit dari yang kelihatan. Garis batas antara keduanya nggak selalu hitam putih. Coba bayangin situasi ini. Ada pengeluaran jumlahnya besar, tapi ternyata sering terjadi. Dikategorikan sebagai revenue expenditure. Di sisi lain, ada pengeluaran yang jarang malah terjadi, tapi nilainya kecil. Bisa juga masuk revenue expenditure. Kok bisa? Karena disinilah kebijakan manajemen masuk. Manajemen punya wewenang untuk menentukan batas mana yang dianggap material dan mana yang rutin. Ini bukan berarti bebas semaunya, tapi memang dalam prakteknya, penilaian subjektif manajemen tetap jadi faktor penentu. Dan ini yang bikin penggolongan pengeluaran jadi salah satu area yang paling sering jadi perdebatan dalam akuntansi. Oke, kita udah tahu ada dua kubu besar. Sekarang pertanyaannya, dalam praktiknya, pengeluaran apa aja sih yang biasanya muncul selama ATB dipakai? Ternyata ada 5 jenis. Pertama, pemeliharaan, biar asetnya tetap bisa dipakai dengan baik. Kedua, reparasi. Yang ini masih terbagi lagi jadi reparasi rutin dan reparasi besar. Ketiga, penggantian dan perbaikan, saat komponen ATB-nya diganti. Keempat, penambahan, saat fisik ATB-nya diperbesar atau ditambah. Dan kelima, penyusunan kembali, saat ATB-nya ditata ulang posisinya biar lebih efisien. Kelima jenis ini nggak bisa diperlakukan sama. Ada yang langsung jadi biaya, ada yang masuk ke nilai aset, ada juga yang unik caranya. Makanya penting banget buat kenali masing-masing. Punya laptop tapi nggak pernah dibersihin, nggak pernah diupdate, nggak pernah dirawat, lama-lama lemot sendiri. Bukan karena rusak, tapi karena nggak dipelihara. Itulah esensi dari pemeliharaan atau maintenance. Tujuannya bukan bikin aset jadi lebih canggih, bukan bikin umurnya jadi lebih panjang. Murni supaya aset itu tetap bisa dipakai dengan baik hari ini, besok, dan lusa. Contohnya simple, cat gedung yang mulai pudar dicat ulang.
Mesin yang butuh pelumas dikasih pelumas. Lantai yang kotor dibersihkan rutin. Karena pemeliharaan nggak menciptakan nilai baru, nggak tambah umur, nggak tambah manfaat, maka perlakuannya jelas. Langsung diakui sebagai biaya periodik saat pengeluaran itu terjadi. Artinya masuk laporan laba rugi periode itu juga. Nggak ada yang ditangguhkan, nggak ada yang dikapitalisasi. Reparasi dan pemeliharaan itu kayak saudara kembar yang mirip tapi beda nasib, terutama kalau reparasinya ternyata yang besar-besaran. Tapi kita mulai dari yang kecil dulu. Reparasi rutin, jumlahnya kecil, sering terjadi dan hampir identik dengan pemeliharaan. Bayangkan kamu punya truk pengiriman, ban bocor ditambal, lampu mati diganti, wiper rusak diperbaiki. Itu semua reparasi rutin. Karena nilainya kecil dan gak bikin truknya jadi lebih bernilai atau lebih panjang umurnya, perlakuannya sama persis dengan pemeliharaan. Langsung jadi biaya periodik. Gak perlu dipikirin panjang. Keluar uang, catat biaya, selesai. Yang menarik adalah saudara kembarnya, reparasi besar. Disinilah ceritanya mulai berbeda, dan perlakuannya pun terbagi jadi 2 jalur yang sangat berbeda. Reparasi besar itu unik. Sama-sama keluar uang banyak. Tapi nasib pencatatannya bisa beda tergantung satu pertanyaan kunci. Apakah aset ini sekarang bisa menghasilkan lebih banyak dari sebelumnya? Kalau jawabannya ya, manfaat ekonomisnya bertambah, artinya aset itu sekarang bisa kasih penghasilan lebih besar dari kondisi sebelum direparasi, maka pengeluaran itu punya alasan kuat untuk dikapitalisasi. Logikanya simple, aset ini sekarang nilainya lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi wajar kalau harga perolehannya ikut naik. Pengeluaran reparasinya ditambahkan langsung ke nilai ATB di neraca. Dampaknya, nilai buku ATB naik dan depresiasi ke depannya juga otomatis dihitung ulang dari nilai yang lebih tinggi ini. Tadi reparasi bikin aset makin produktif, nilainya naik. Sekarang kasusnya beda. Reparasi yang nggak bikin aset makin menghasilkan, tapi bikin usianya jauh lebih panjang. Nah, kalau kondisinya begitu, aset nggak jadi lebih produktif, tapi umurnya bertambah, kita nggak bisa tambahkan pengeluaran itu ke harga perolehan. Kenapa? Karena nggak ada tambahan manfaat ekonomis yang bisa dijadikan alasan. Tapi pengeluaran itu tetap punya dampak nyata, aset bisa dipakai lebih lama. Solusinya, kurangkan pengeluaran itu dari akumulasi depresiasi. Efeknya, akumulasi depresiasi turun, otomatis nilai buku ATB naik. Dan nilai buku yang sekarang lebih tinggi itu kemudian disusutkan lagi sepanjang sisa umur ekonomis yang baru, yang sudah diperpanjang tadi. Jadi angkanya muncul kembali secara bertahap lewat depresiasi. Sekarang bukan soal memperbaiki, tapi soal mengganti. Dan ketika komponen sebuah aset diganti, ada satu masalah yang hampir selalu muncul. Berapa sebenarnya nilai komponen lama itu? Replacements dan improvements, penggantian dan perbaikan, ini soal mengganti sebagian dari ATB. Bisa diganti dengan yang setara, bisa juga dengan yang lebih bagus. Cara mencatatnya, harga perolehan ATB dikreditkan sebesar proporsi bagian yang diganti. Akumulasi depresiasi bagian itu ikuti debit alias dihapus. Dan komponen baru masuk sebagai penambah harga perolehan. Kedengarannya rapi. Tapi masalah klasiknya satu, berapa nilai harga perolehan komponen yang lama itu? Karena waktu beli ATB-nya dulu, nggak selalu dicatat per komponen. Jadi penentuan nilainya seringkali cuma bisa ditaksir. Dan dari taksiran itulah, semua angka di jurnal dihitung. Nah, ini saatnya kita lihat langsung bagaimana taksiran tadi berubah jadi angka nyata di jurnal. Dan ternyata, dari satu penggantian ubin, bisa muncul angka rugi yang lumayan bikin kaget. Rumah makan lezat mau ganti ubin gedungnya biar penampilannya lebih menarik. Harga perolehan gedungnya sebesar 50 juta rupiah, dan sudah disusutkan sebesar 10 juta rupiah. Ubin lama ditaksir nilainya sekitar 10% dari gedung. Jadi, harga perolehan ubin lama sebesar 5 juta rupiah. Dengan akumulasi depresiasi yang ikut dihapus sebesar 1 juta rupiah. Nilai buku ubin lama berarti 4 juta rupiah. Ubin lama tadi laku dijual, tapi cuma dapat 500 ribu rupiah. Selisihnya 3.500.000 rupiah
Itulah rugi penggantian ubin. Sementara ubin baru harganya 6 juta rupiah, ditambah biaya penggantian 1 juta rupiah, jadi total 7 juta rupiah, yang masuk sebagai penambah harga perolehan gedung. Kas bersih yang keluar sebesar 7 juta rupiah dikurangi 500 ribu rupiah dari penjualan ubin bekas, jadi 6 juta 500 ribu rupiah. Semua angka sudah ketemu, sekarang tinggal satu pertanyaan. Bagaimana semua angka itu masuk ke dalam jurnal secara bersamaan? Di sisi debit ada 3 akun yang bekerja. Pertama, gedung didebit sebesar 7 juta rupiah. Ini nilai ubin baru plus biaya penggantiannya yang masuk menambah harga perolehan gedung. Kedua, akumulasi depresiasi gedung didebit sebesar 1 juta rupiah. Ini akumulasi depresiasi ubin lama yang sekarang harus dihapus karena ubinnya sudah nggak ada. Ketiga, rugi penggantian ubin didebit sebesar 3 juta 500 ribu rupiah. Kerugian yang timbul karena nilai buku ubin lama lebih besar dari harga jualnya. Di sisi kredit, gedung dikredit sebesar 5 juta rupiah untuk menghapus harga perolehan ubin lama dari buku. Dan kas dikredit sebesar 6 juta 500 ribu rupiah. Uang yang benar-benar keluar setelah dikurangi hasil penjualan ubin bekas. Kalau penggantian, tadi soal komponen yang dicabut lalu diganti, sekarang kita bicara soal yang lebih besar, nambahin fisik asetnya secara langsung. Dan disinilah muncul masalah yang nggak semua orang kepikiran. Penambahan atau additions, ini pengeluaran karena asetnya benar-benar diperbesar secara fisik. Tambah kamar hotel, bangun sayap baru gedung kantor, itu semua penambahan. Karena ada tambahan fisik yang jelas, perlakuannya sudah pasti masuk pengeluaran modal. Tapi ada satu komplikasi yang sering muncul. Bagaimana kalau penambahan itu mengharuskan sebagian bangunan lama dibongkar dulu? Misalnya untuk nambahin kamar baru, tembok penghubung harus dirobohkan. Nah, tembok itu ada harga perolehannya di buku. Nasib angkanya ditentukan oleh satu hal saja. Apakah pembongkaran itu sudah direncanakan dari awal atau tidak? Kalau sudah direncanakan, biayanya masuk ke harga perolehan tambahan baru. Kalau tidak direncanakan, harus diakui sebagai kerugian, karena itu bukti adanya kecerobohan dalam perencanaan. Satu kejadian yang sama, tembok dibongkar, tapi dicatat dengan cara yang benar-benar berbeda. Bedanya cuma satu, apakah dari awal sudah tahu tembok itu bakal dibongkar? Bayangkan, perusahaan penginapan yang mau tambah kamar. Dari awal perencanaannya, sudah diperhitungkan bahwa tembok penghubung perlu dirobohkan. Artinya, biaya tembok itu memang bagian dari proyek tambahan kamar baru. Jadi wajar kalau dikapitalisasi ke harga perolehan kamar yang dibangun. Sekarang bayangkan skenario berbeda. Tembok itu nggak ada dalam rencana awal. Baru ketahuan harus dibongkar setelah proyek jalan. Nah, ini sinyal ada yang salah dalam perencanaan. Karena tembok itu dulu dibangun tanpa memperhitungkan bahwa suatu hari akan dibongkar untuk keperluan ekspansi, maka harga perolehannya harus diakui langsung sebagai kerugian periode saat pembongkaran terjadi, bukan dititipkan ke harga perolehan tambahan baru. Dari 5 jenis pengeluaran ATB, yang satu ini paling unik perlakuannya. Bukan biaya langsung, bukan juga tambah harga perolehan. Dia punya jalurnya sendiri. Penyusunan kembali, reinstallations, dan rearrangement, ini soal menata ulang posisi atau susunan ATB. Bukan tambah fisik, bukan ganti komponen, tapi reposisi. Tujuannya jelas, dapat efisiensi lebih baik di masa depan. Nah, karena manfaatnya dirasakan di masa depan, perlakuannya berbeda dari 4 jenis sebelumnya. Pengeluaran ini nggak langsung jadi biaya, tapi juga nggak ditambahkan ke harga perolehan ATB. Dia masuk ke pos khusus yang namanya biaya ditangguhkan atau deferred charge. Dari situ, biaya ini diamortisasi, disebarkan secara bertahap sepanjang sisa umur ekonomis ATB. Ada satu komplikasi lagi. Kalau dalam penyusunan kembali ini ada biaya merakit ulang, maka nilai buku biaya perakitan awal harus dihapus dulu sebagai biaya periodik. Baru biaya perakitan ulang yang baru dikapitalisasi. Semua aset punya akhir ceritanya, dan ketika ATB berhenti dipakai,
Entah dijual, hilang, atau terbakar, akuntansi nggak bisa diam saja. Pemberhentian ATB bisa terjadi karena dua hal besar. Pertama, disengaja, dijual, ditukar, atau diserahkan ke pihak lain. Kedua, nggak disengaja, rusak parah, hilang, atau terbakar. Apapun alasannya, ada dua hal yang wajib dilakukan saat ATB diberhentikan. 1. Rekening ATB-nya dihapus dari buku. 2. Rekening akumulasi depresiasinya ikut dihapus. Setelah dua rekening itu bersih, barulah kita lihat hasilnya. Apakah ada laba atau rugi? Kalau nilai yang diterima lebih besar dari nilai buku ATB, perusahaan untung. Kalau lebih kecil, rugi. Dan ini menarik, laba atau rugi pemberhentian itu sebenarnya bukan sekadar untung rugi biasa. Ini adalah sinyal ketepatan taksiran manajemen selama ini. Apakah umur ekonomis dan nilai residu yang dipakai selama ini sudah akurat? Mesin cetak yang sudah nggak bisa memenuhi kebutuhan perusahaan akhirnya dijual. Tapi harga jualnya ternyata lebih rendah dari nilai bukunya, dan selisih itu harus diakui. Percetakan Anjani punya mesin cetak dengan harga perolehan sebesar 6 juta rupiah. Mesin itu sudah disusutkan sebesar 3 juta rupiah. Jadi, nilai bukunya saat dijual tinggal 3 juta rupiah. Tapi pembeli hanya mau bayar 2.500.000 rupiah. Selisihnya, sebesar 500.000 rupiah adalah rugi yang harus diakui. Di jurnal, kasnya masuk sebesar 2.500.000 rupiah di sisi debit. Akumulasi depresiasi mesin di debit sebesar 3 juta rupiah. Ini dihapus dari buku karena mesinnya sudah pergi. Rugi penjualan di debit sebesar 500.000 rupiah. Di sisi kredit, rekening mesin cetak di kredit penuh sebesar 6 juta rupiah. Bersih terhapus dari neraca. Mesin yang sama, nilai buku yang sama, tapi kali ini pembelinya mau bayar lebih, dan itu mengubah segalanya di jurnal. Masih mesin cetak percetakan Anjani yang sama, harga perolehan 6 juta rupiah, akumulasi depresiasi 3 juta rupiah, nilai buku 3 juta rupiah. Tapi di skenario ini, mesinnya laku sebesar 3.250.000 rupiah. Lebih tinggi dari nilai bukunya. Selisih sebesar 250.000 rupiah itu bukan lagi rugi, tapi laba. Jurnalnya hampir mirip, tapi ada satu perbedaan krusial. Kas yang masuk kali ini sebesar 3.250.000 rupiah di sisi debit. Akumulasi depresiasi tetap di debit 3 juta rupiah untuk dihapus. Di sisi kredit, laba penjualan mesin cetak muncul sebesar 250.000 rupiah. Dan mesin cetak di kredit penuh 6 juta rupiah. Laba ini masuk ke laporan laba rugi sebagai pendapatan lain-lain. Kalau tadi ATB berhenti karena dijual, ada kas yang masuk. Kali ini berbeda. Gudangnya terbakar, nggak ada yang dibayar, dan kerugiannya harus langsung diakui. Gudang UD Kencana terbakar pada 1 Juli 2006. Kebakaran merusak 80% dari gudang tersebut. Harga perolehan gudang sebesar 15 juta rupiah. Akumulasi depresiasi sampai akhir 2005 sudah mencapai 5 juta rupiah, dengan tarif depresiasi sebesar 1 juta rupiah per tahun. Karena kebakarannya terjadi di bulan Juli, depresiasi 6 bulan pertama tahun 2006 harus dihitung dulu, sebesar 500.000 rupiah. Jadi total akumulasi depresiasi per 1 Juli 2006 menjadi 5.500.000 rupiah. Bagian yang terbakar sebesar 80%, artinya harga perolehan yang dihapus sebesar 12 juta rupiah. Dan akumulasi depresiasi yang ikut dihapus sebesar 80% dari 5.500.000 rupiah, yaitu 4.400.000 rupiah. Nilai buku bagian yang terbakar berarti 12 juta rupiah dikurangi 4.400.000 rupiah, sama dengan 7.600.000 rupiah. Itulah kerugian yang harus diakui.
Rugi kebakaran tadi sebesar Rp7.600.000 dan nggak ada Rp1 pun yang masuk. Tapi bayangkan, kalau gudang itu diasuransikan, ceritanya bisa sangat berbeda. Itulah fungsi asuransi kebakaran. Caranya simpel, kamu buat perjanjian, namanya polis, dengan perusahaan asuransi. Dalam polis itu, kamu setuju membayar premi secara rutin. Premi biasanya dihitung sebagai persentase dari nilai polis. Sebagai gantinya, kalau terjadi kebakaran selama periode pertanggungan, perusahaan asuransi yang nanggung kerugianmu. Tapi ada batasnya. Yang diganti adalah kerugian real berdasarkan harga pasar, atau maksimal sebesar jumlah pertanggungan yang ada di polis. Mana yang lebih rendah? Jadi, kalau nilai pasar asetmu saat terbakar ternyata lebih tinggi dari jumlah pertanggungan, yang kamu dapat cuma sebatas pertanggungannya saja. Sebaliknya, kalau nilai pasar lebih rendah, yang dibayar sesuai kerugian realnya. Sebelum bisa tahu berapa yang diganti asuransi, ada satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dulu. Menghitung nilai buku gudang tepat di hari kebakaran terjadi. PT Aneka membeli gudang pada 1 Januari 2004 dengan harga perolehan sebesar Rp15.500.000. Umur ekonomisnya 10 tahun, nilai residunya Rp500.000, dan metode penyusutannya garis lurus. Dari data ini, depresiasi per tahunnya adalah Rp15.500.000 dikurangi Rp500.000 dibagi 10, hasilnya Rp1.500.000 per tahun. Gudang sudah dipakai dari awal 2004 sampai akhir 2005, berarti 2 tahun penuh. Akumulasi depresiasinya sebesar Rp3 juta. Kebakaran terjadi 1 Juli 2006, berarti ada tambahan 6 bulan depresiasi di tahun 2006, sebesar Rp750.000. Total akumulasi depresiasi per 1 Juli 2006 menjadi Rp3.750.000. Nilai buku gudang saat terbakar berarti Rp15.500.000 dikurangi Rp3.750.000, sama dengan Rp11.750.000. Sebelum kebakaran terjadi, ada 2 jurnal yang harus sudah dibuat lebih dulu. Dan keduanya penting banget buat menentukan angka yang muncul setelahnya. Jurnal pertama dibuat pada 1 Januari 2006 saat PT Aneka membayar premi asuransi sebesar Rp120.000. Karena premi ini adalah pengeluaran rutin untuk melindungi aset, langsung dicatat sebagai biaya asuransi di sisi debit dan kas di sisi kredit. Simple. Jurnal kedua adalah pencatatan penyusutan gudang untuk periode 1 Januari sampai 1 Juli 2006, 6 bulan. Nilainya sebesar Rp750.000, sesuai perhitungan di slide sebelumnya. Biaya penyusutan gudang di debit, akumulasi depresiasi gudang di kredit. 2 jurnal ini terkesan biasa saja, tapi tanpa keduanya, angka akumulasi depresiasi yang akan dipakai di jurnal kebakaran nggak akan akurat. Mereka adalah fondasi sebelum drama utamanya dimulai. Kebakaran terjadi. Gudang senilai Rp11.750.000 di buku hangus terbakar total. 3 jurnal sekaligus harus dibuat, dan masing-masing punya logika yang berbeda. Jurnal ketiga adalah jurnal kebakaran itu sendiri. Akumulasi depresiasi gudang di debit sebesar Rp3.750.000, dihapus dari buku. Rugi kebakaran di debit sebesar Rp11.750.000, ini nilai buku gudang yang hilang. Di sisi kredit, rekening gudang dikredit penuh sebesar Rp15.500.000, bersih terhapus dari neraca. Jurnal keempat mencatat klaim ganti rugi dari perusahaan asuransi. Harga pasar gudang saat terbakar sebesar Rp9 juta, lebih rendah dari jumlah pertanggungan Rp10 juta. Maka yang diganti adalah sebesar Rp9 juta, dicatat sebagai kas atau piutang di debit dan mengurangi rugi kebakaran di kredit. Jurnal kelima memindahkan sisa biaya asuransi yang belum terpakai, premi dibayar untuk 1 tahun penuh, tapi kebakaran terjadi di bulan Juli. Jadi sisa 6 bulan ke depan sebesar Rp60.000 dipindahkan ke rugi kebakaran. Tadi PT Aneka dapat ganti rugi Rp9 juta dari asuransi. Tapi bagaimana kalau nilai gudangnya ternyata lebih tinggi dari jumlah pertanggungan? Apakah tetap diganti penuh?
Jawabannya tidak. Ada prinsip yang tegas dalam asuransi. Yang diganti adalah kerugian real berdasarkan harga pasar atau jumlah pertanggungan, mana yang lebih rendah. Di kasus PT Aneka tadi, harga pasar gudang saat terbakar sebesar 9 juta rupiah, lebih rendah dari jumlah pertanggungan 10 juta rupiah. Maka yang diganti adalah 9 juta rupiah sesuai kerugian realnya. Tapi bayangkan, kalau harga pasarnya ternyata 11 juta rupiah, kerugian realnya lebih besar dari pertanggungan. Dalam kondisi ini, perusahaan asuransi hanya akan membayar maksimal sebesar jumlah pertanggungan, yaitu 10 juta rupiah. Sisanya sebesar 1 juta rupiah menjadi tanggungan perusahaan sendiri. Itulah kenapa penting memilih jumlah pertanggungan yang memadai saat membuat polis. Dari ubin yang diganti, gudang yang terbakar, sampai mesin yang dijual rugi, semua cerita tadi sebetulnya diikat oleh satu pertanyaan yang sama. Pertanyaan itu sederhana. Apakah pengeluaran ini menciptakan manfaat ekonomis di masa depan atau tidak? Kalau ya, kapitalisasi, masuk ke nilai aset, tersebar lewat depresiasi atau amortisasi. Kalau tidak, langsung jadi biaya hari ini. Dari situlah lahirlah semua keputusan pencatatan yang sudah kita bahas. Pemeliharaan dan reparasi rutin langsung jadi biaya karena nggak ada yang berubah. Reparasi besar dan penggantian komponen masuk ke aset karena ada nilai baru yang diciptakan. Penyusunan kembali unik. Manfaatnya ada, tapi nggak bisa ditambahkan langsung ke aset, jadi ditangguhkan. Pemberhentian ATB menutup siklus. Semua rekening dibersihkan, laba atau rugi diakui. Dan asuransi hadir sebagai jaring pengaman, dengan batasnya sendiri yang perlu dipahami sejak awal.